미션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi mengenai ISO. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ISO. ISO adalah Organisasi Standar Internasional atau ISO adalah suatu asosiasi global yang terdiri dari badan-badan standarisasi nasional yang beranggotakan tidak kurang dari 140 negara. ISO merupakan suatu organisasi di luar pemerintahan atau non-government organization atau NGO yang berdiri sejak tahun 1947. Misi dari ISO adalah untuk mendukung pengembangan standarisasi dan kegiatan-kegiatan terkait lainnya dengan harapan untuk membantu perdagangan internasional dan juga untuk membantu pengembangan kerjasama secara global di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kegiatan ekonomi. Kegiatan pokok ISO adalah menghasilkan kesepakatan internasional yang kemudian dipublikasikan sebagai standar. Selanjutnya ada tujuan ISO. Tujuan ISO adalah seperti halnya organisasi lainnya, ISO juga mempunyai suatu tujuan. Adapun tujuan ISO adalah mengembangkan dan mempromosikan standar-standar untuk umum yang berlaku secara internasional. Baik, untuk slide selanjutnya ada nama-nama ISO, yaitu adalah banyak pihak melihat adanya suatu ketidakcocokan antara nama lengkap International Organization for Standardization dengan kependekan ISO, di mana 10S dianggap lebih tepat. Anggapan itu benar apabila penetapan nama didasarkan pada kependekannya yang sebenarnya. Istilah ISO bukan merupakan kependekan, tapi merupakan nama dan organisasi internasional tersebut. ISO berasal dari bahasa Latin, yaitu Grek, isos, yang mempunyai arti sama, equal. Dalam arti ISO juga banyak dijumpai misalnya pada kata isometrik, isomer, isonomik, dan sebagainya. Dari kata sama, equal menjadi standar, inilah ISO dipilih sebagai nama organisasi yang mudah untuk dipahami. 150 sebagai nama organisasi juga dalam rangka menghindari peningkatan kependekannya bila diterjemahkan ke dalam bahasa lain dari negara anggota. Misalnya 10S dalam bahasa Inggris atau OIN, atau dalam arti Organisation Internationale de Normalisation dalam bahasa Prancis, atau OSI, Organisasi Standarisasi Internasional dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, apapun bahasa yang digunakan organisasi ini namanya tetap ISO. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Alika. Berikutnya adalah perkembangan kebutuhan standar internasional. Yang pertama, kemajuan dalam perdagangan bebas di seluruh dunia. Yang kedua, penetrasi teknologi antar sektor. Yang ketiga, sistem komunikasi di seluruh dunia. Yang keempat, standar global untuk pengembangan teknologi. Dan yang terakhir ada pembangunan di negara-negara berkembang. Baik, selanjutnya ada macam-macam ISO. ISO 9000, ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003, ISO 9004, ISO 10005, ISO 10006, ISO 10007, ISO 10012, ISO 10013, ISO 10014, ada ISO 10015, ISO 14001, ISO 18001, ISO 19011, dan yang terakhir ISO 22000. Slide selanjutnya ada prinsip manajemen untuk ISO. Yang pertama itu fokus pada pelanggan, ada kepemimpinan, keterlibatan orang dalam membangun misi perusahaan, pendekatan proses, pendekatan sistem terhadap manajemen, peningkatan berkesinambungan, pendekatan faktual dalam pembuatan keputusan, dan yang terakhir hubungan dengan pemasok yang saling menguntungkan. Selanjutnya ada prinsip kinerja pemasok ISO 9001-2000.
Membangun hubungan yang menyeimbangkan keuntungan jangka pendek dengan pertimbangan jangka panjang. Melakukan seleksi dan evaluasi terhadap semua pemasok produk atau barang ataupun jasa yang mempengaruhi hasil akhir produk, barang atau jasa organisasi.